Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Khairunisa Nugraheni dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 10. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks editorial yang sudah saya buat sebelumnya. Teks editorial ini berjudul Menjaga Persatuan di Tengah Maraknya Bencana Alam. Bencana alam merupakan salah satu persoalan yang masih menjadi poin penting di Indonesia. Bencana alam sendiri di awal tahun 2021 telah terjadi secara beruntun, baik itu bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, dan masih banyak bencana alam lainnya. Bahkan diperkirakan bencana alam akan terjadi semakin banyak lagi karena curah hujan Indonesia yang sangat tinggi. Selain itu, Indonesia berada di wilayah rawan bencana alam karena berada pada Pacific Ring of Fire atau berada di wilayah sekeliling gunung berapi yang menyebabkan kondisi geografis dan perubahan iklim Indonesia yang sangat drastis. Bahkan, bencana alam bukanlah hal yang mudah untuk dilewati. Maka banyak dari masyarakat Indonesia dan pemerintah yang saling menyalahkan akibat terjadinya banyak bencana alam di Indonesia. Dikutip dari keterangan resmi BNPB, tercatat sebanyak 94% dari 342 zona musim di Indonesia sedang mengalami puncak musim hujan. Hal ini terbuktikan dengan bencana banjir yang terjadi secara beruntun mulai dari akhir bulan November hingga hari ini. Bahkan banjir di Manado pada tahun ini adalah bencana banjir yang terbesar hingga menghanyutkan ribuan rumah warga dan 18 orang tewas. Dengan terjadinya bencana alam, masyarakat mengalami kerugian yang jelas tidak sedikit totalnya, sehingga merasa pemerintah layak digugat atas bencana banjir yang telah terjadi. Dalam kondisi maraknya bencana alam terjadi, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk mengatasi dan membantu para korban yang terkena dampak bencana. Namun, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa pemerintah kurang perhatian dan bahkan tidak peduli terhadap apa yang telah terjadi. Masyarakat beranggapan jika pemerintah akan bertindak setelah bencana sudah melanda dan banyak menelan korban jiwa, sehingga masyarakat menggugat pemerintah ke pengadilan. Di samping itu, pemerintah juga menyalahkan masyarakat karena perilaku masyarakat yang tidak menjaga kelestarian lingkungan alam. Hal ini merupakan tindakan yang dapat mengancam persatuan dan juga kesatuan Indonesia. Melihat adanya ketidakcocokan antara masyarakat dan pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi demi menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Pemerintah sebaiknya memperhatikan secara detail kepada lingkungan agar tidak terkesan terlambat dalam menangani kasus bencana alam. Kemudian masyarakat juga harus selalu membuang sampah pada tempatnya dan tidak marah saat bencana alam terjadi. Cara menjaga persatuan dan kesatuan di tengah musibah bencana alam adalah dengan melakukan koordinasi antara seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintahan dengan komunikasi yang baik, seperti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam, kemudian penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial kepada masyarakat secara cepat, dan kerjasama antara masyarakat dengan BNPB dalam mengevakuasi korban bencana alam. Dengan melakukan hal tersebut, maka akan memupuk persatuan dan kesatuan Indonesia walaupun dalam keadaan sedang tertimpa musibah bencana alam. Bencana alam sangat rawan terjadi di Indonesia, maka dari itu kita sebagai manusia harus selalu waspada dan berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun terjadi bencana alam, kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena dengan hal itu maka akan memajukan Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam agar pada tahun-tahun berikutnya tidak terulang hal yang sama. Demikian penjelasan teks editorial bahasa Indonesia yang berjudul
menjaga persatuan di tengah maraknya bencana alam. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah seneng Dan sekarang aku akan kembali mengumpulkan